wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak ya, sambil kita sambil komisionaris hadir Dewan Penasehat dan Pembina sebelumnya para ketua divisi baik Pak Mula ataupun Seputar, ketua divisi Bang Abbas dari Kesbangpol Kabupaten atau Kota Tangerang Selatan, Pak Anjuri. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Mudah-mudahan bisa bersinergi pejabat dengan Kesbangpol dan peserta Rakerwil seluruhnya. Ada di sini saya ada senior Pak Bang Adem mendedah hadir, Pak Agus selaku MC, semuanya kawan-kawan. Ada ketua Tagana baru menunjukkan bahwa kinerja daripada struktur yang ada sangat dinamis. Ya, kalau organisasi itu dinamis pasti akan banyak kegiatan, gerakan dan kegiatan yang akan dilakukan. Walaupun di dalamnya dinamis juga. Ya, memang begitu organisasi. Kalau organisasi statis dia nggak enak. Ya, harus dinamis. Ada yang marahan, ada yang tegur-teguran. Ini dinamis namanya organisasi kita. Ya, salut bangga Pak Pengurus, sekali lagi aplaus tangan yang sekali lagi rawatlah ya demokrasi berorganisasi kita. Ya, saya sudah katakan berkali-kali bahwa ini yang perlu kita rawat bersama. Ya, kebersamaan, kekompakan, ya, soliditas, loyalitas, ya, solidaritas. Karena ormas ini kita bentuk tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan umat. Karena prinsip dalam kita berorganisasi, prinsip organisasi kita khairun nas itu prinsip. Kalau yang disebut prinsip wajib hukumnya dijalani. Kenapa harus dijalani? Karena itu prinsip yang memang setiap kita kudu menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Dalam organisasi ini tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, tidak ada yang masuk duluan paling berkuasa. Tidak. Siapa yang mau berbuat, siapa yang mau bergerak, tafadhol selama buat kebaikan kita jalan bersama-sama. Setuju? Jadi jangan merasa udah lama ikut ketum udah lama terus dibertantang bertenteng, enggak. Bagi saya semua sama. Ya. Dalam kita beragama aja di mata Allah semua sama kecuali ketakwaannya, betul. Dalam kita berorganisasi itu sama. Siapa yang mempunyai jiwa idealisme untuk membesarkan ini organisasi, maka dia adalah orang yang terbaik. Ketika jiwa idealis kita tumbuh membesarkan organisasi kita tanpa mengharapkan pamrih, hanya mengharap ridho dari Allah, itu adalah seorang organisatoris sejati. Kenapa? Karena timbul dari hatinya sendiri. Jadi kalau berorganisasi mengharapkan cuan, nah ini bahaya. Mengharapkan materi di pejabat gak dapat tuh, gak dapat di pejabat. Ya. Di pejabat kita ini keluar duit sendiri, betul. Kalau mau aksi, mau turun, mau aksi apapun, mau aksi itu demo, mau aksi itu terhadap tanggap bencana kah, kita ngeluarin duit sendiri. Ya, tenaga, bensin, makan,
Karena kita sadar apa yang kita lakukan adalah mencari ridho Allah karena panggilan hati. Saya mau tanya di sini, pada hafal Mas Pejabat nggak? Siapa Pak? Hafal nggak? Ulang lagi. Maka ketika di Mas Pejabat itu adalah ruh daripada perjuangan pejabat. Coba bait per bait kita lihat, ya. Kata per kata kita lihat dalam bait tersebut, dalam syair tersebut, itu menunjukkan daripada ruh perjuangan pejabat. Kenapa? Kita bergerak dari hati kita sendiri. Bukan karena dari dorongan orang, enggak, dari hati kita. Kalau hati kita mau bergerak, mudah kita melakukan segala sesuatunya. Tapi kalau hati kita nggak mau bergerak, didorong dari sana, didorong dari sini, nggak akan bergerak. Kenapa? Bukan panggilan hati. Yang ada apa? Penyesalan, omong yang nggak enak, akhirnya saling gibah. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Pejabat di Tangerang Selatan selalu bisa berkoordinasi. Amin. Saat ini ada Kesbangpol. Tadinya saya berpikir mungkin Kapolres diundang, Dandimnya diundang, ya. Pejabat-pejabat terkait diundang. Kenapa? Menunjukkan bahwa pejabat ini merangkul semuanya, siap bersinergi dengan mereka semua. Ya. Karena bagaimanapun juga mereka adalah elemen-elemen yang selalu akan berhubungan baik dengan kita. Mungkin kita sering demo, mungkin kita akan selalu berhadapan dengan aparat kepolisian. Tapi tatkala tidak demo, maka mereka menjadi mitra kita untuk menjaga Kamtibmas, menjadi mitra kita untuk menjaga keamanan. Maka saya katakan di sini, kita jangan membenci polisi. Kenapa? Karena tidak semua polisi brengsek. Betul kan? Jadi kita bisa melihat, oh kalau ada polisi brengsek biarin aja, biar hukum sosial yang akan menghukumnya, biar masyarakat banyak yang menghukumnya. Banyak polisi-polisi yang baik, banyak polisi-polisi yang mungkin seide sepemikiran dengan kita, banyak polisi aparat yang lain yang memang ingin bersama bergerak berjuang dengan kita. Mungkin ada sekat di situ yang perlu kita perbaiki. Kalau ada oknum polisi yang begitu, kita lihatin saja. Maka ketika bergaul pimpinan, jangan dengan cecerepetnya, pegang kepalanya. Kalau sudah pegang kepalanya, tinggal ngomong, Pak Nosyana, boleh banget. Pak, besoknya tuh rahim. Nah, ketika ada permasalahan di bawah, tingkat polsek tidak bisa menyelesaikan, apalagi pospol, sudah tinggal ngomong, Pak Kapolsek, ini ada masalah begini, bisa dibantu nggak? Mohon arahan dan lain sebagainya. Kenapa? Tatkala kita membuka komunikasi, dia tahu siapa kita, maka akan gampang kita untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan dan ramilnya, koramilnya, dan ramilnya, dandimnya di tingkat kabupaten kota. Silaturahim dengan Kodim. Di sini ada imigrasi. Silaturahim, Bang Hatta. Kenapa? Karena kadang-kadang, ya, kita bisa membantu teman saudara kita tatkala mau bikin paspor kah, bikin apa kah, ayo. Dan bisa jadi peluang usaha. Bisa jadi peluang usaha ketika kita silaturahim dengan Kanim, kepala imigrasi, ya, tingkat kota Madia atau tingkat kabupaten, silaturahim dengan mereka, pimpinannya tahu, anak buahnya tahu bahwa pejabat ini sudah berkoordinasi silaturahim baik dengan pimpinannya. Tatkala ada permasalahan di imigrasi, mudah kita untuk membantu saudara-saudara kita. Apalagi yang punya tour travel kayak Atta. Sudah punya travel sendiri beliau. Ya, doakan mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan makin besar. Mudah-mudahan program semua gratis. Masalah-masalah program jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya, saya cuma berharap jangan bikin program yang terlalu ribet. Yang mudah saja dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Misalnya
kabit keagamaan, kerohanian, ayolah taklim sebulan sekali di mana kayak ngumpul, atau 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, terserah, kesepakatan saja. Keliling, mau dia mau rumahnya sempit kayak mau rumahnya lega kayak, rumah sempit asal hatinya lega pasti terima. Kalau rumahnya lega hatinya sempit, oh enggak aja didatangi. Betul nggak? Tapi kalau orang rumahnya sempit tapi hatinya lega, senang didatengin. Repotin jangan repotin, air-air aja mah ada. Tapi kadang ada orang rumahnya gede, luas, hatinya sempit, gak mau datengin, ada aja alasannya. Udah boleh itu. Iya, udah olahraga, lancar. Buat sama Sutina, mudah, nggak ribet, gampang dijalankan. Ntar bikin program udah banyak, ribet banget tulisannya, atuh yang dijalani. Ini kebanyakan kita begitu. Contohnya yang gampang, ya kesra, ya. Misalnya per DPC ngumpulin uang iuran 5.000 atau 10.000 per bulan. Padahal uang itu ya buat nanti ada kawan kita yang sakit, ada kawan kita mungkin keluarganya yang meninggal, ada yang mungkin hajatan, pakai dah uang kas. Karena itu emang fungsinya buat itu. Ini rohnya susah benar. 100.000, iya, ada jalan. 50.000, ada jalan. Tuhan tuh mampu sih betul. Astagfirullahaladzim. Dalam rapat nanti, ya, silakan debat, ya, silakan mengeluarkan argumentasi, beradu argumentasi silakan. Wajadilhum billati ya ahsan, kata Allah. Saling berdebatlah kalian, saling beradu argumentasilah kalian. Dia ahsan, tapi dengan cara baik. Jangan sampai lempar-lempar bangku mau ngapain? Gak apa-apa, adu argumentasi, disanggah di sana, disanggah di sini, gak apa-apa. Selama argumentasi itu bisa kita pegang, argumentasi itu logik, maka kita harus mempertahankan argumentasi itu. Untuk apa? Buat kemaslahatan. Paham? Itu saja mungkin secara kelamaan gak enak. Ya, sekali lagi ya, selamat atas terselenggaranya rapat kerja wilayah. Saya berharap setelah ini semakin mengokohkan, semakin menguatkan. Ya, kalau saat ini ya mudah-mudahan nggak ada. Setiap DPP, dengar ini penyakit nih. Setiap DPP mengadakan baik itu mubeskah, baik itu miladkah, pasti terjadi bentrok, pertikaian, perkelahian, akhirnya bertuah. Ini kejadian nih. Sering. Di Bogor, ingat, ada yang ingat ya di Bogor? Mas kita ini terbuka selama dia mau berjuang bersama, mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ikutin dengan apa struktur pengurus yang ada, main jalan. Kita nggak kaku. Saya kasihan juga kawan-kawan yang keluar, kayak sekjen kita suka ada yang saat itu keluar mungkin kena omongan yang nggak enak, nanya aja gitu ya. Kalau dengar omongan yang nggak enak tentang kawan kita, kalau kita nggak dengar sendiri, fatabayyanu, kata Allah, tabayun, klarifikasi langsung. Kalau dengar misalnya Bang Atta, bener nggak ini punya laki bini lagi? Tanya langsung. Dengar omongan sedikit, langsung kupingnya tipis. Nggak mau negor, berantem, padahal nggak jadi terjadi apa-apa. Ini yang Nabi katakan gila, wakila, ini yang nggak boleh. Katanya. Fatabayyanu, tabayun. Misalnya, Babi Agus bilang, tadi depan ketimbang kita, ya. Kita ditampar di depan, ngomong enak, ketimbang ditusuk dari belakang, paham nggak? Di depan cakap, di belakang ngumpulin mereka ya. Apaan sih lu pada? Kenapa lihatnya? Gelap. Gue punya ketua umel banget. Ketua, maaf, bentar. Layangan dulu kalau udah mau. Ngomong langsung.
Ya, misalnya Bu ada masalah, Bu kok yang mulut tiap hari, padahal tiap hari motong mulu. Ayam motong mulu Pak dia. Jangan pegang ayam Pak. Pelampiasan itu tahu. Kayaknya rambut itu gondrong banget aja. Ada yang negor. Ketika kita ada yang menyentil, artinya apa? Dia sayang sama kita. Betul. Ketika di organisasi oleng, ketuanya nggak mau diingetin, ya selalu mau dengar apa katanya sendiri ini udah nggak benar. Tapi kalau masih ada yang protes, protes ini kasih masukan sini, artinya apa? Ini orang mau benerin organisasi. Kenapa? Masih sayang. Misalnya, kok begini-gini aja nih? Ini harus di rumah. Saya katakan, ada datang Bang Anton nggak? Yang saya bilang tadi belum datang ya. Saya mau rubah kaderisasi keanggotaan berat. Nggak beda jauh dengan sekpil, nggak beda jauh dengan ketua. Kenapa? Karena setiap ada penambahan anggota, OKK harus tahu. Setiap anggota keluar, OKK harus tahu. Setiap pelatihan yang akan dibuat untuk kaderisasi, OKK harus tahu. Bukan harus tahu saja, harus ada ide untuk bisa melakukan perekrutan itu adalah OKK. Berat memang. Ya. Pekerjaannya sangat berat, maka ini harus ditopang, harus dibantu. Ya. Kalau organisasi kita mau benar, mau baik ke depannya, maka sekali lagi ini harus butuh kebersamaan di antara kita, butuh support di antara kita, butuh semangat di antara kita. Ya kalau di antara kita udah nggak mau support, nggak semangat, ya sudah selesai. Selesai. Kenapa? Udah nggak ada semangat, nggak ada girohnya. Sebab dalam membesarkan organisasi, pertama adalah giroh, semangat. Ketika semangat kita sudah ada, maka kita akan mudah untuk melakukan segala bentuk kegiatan. Memobilisasi-kah, mau mengadakan rapat-kah, mengadakan kegiatan-kah. Ketika giroh itu ada, maka akan mudah kita untuk melakukan mobilisasi. Kalau giroh udah nggak ada, walaupun ditopang dengan berbagai macam skill, misalnya ketua nih, skillnya jago, ngapain bisa, girohnya udah nggak ada, selesai. Tuh, Emang nggak ada tuh. misal, bawa bingung mau kemana nih ketua gue nih, ambrak mau begini nih, bapaknya nggak ada. Itu dia, yang ke sono didiemin, yang ke sini didiemin, udah ambrak maur udah kayak geplak, nggak jelas. Tapi kalau giroh masih ada, maka itu kan gampang. Ayo lu jangan sono balik. Ayo kita ngobrol lagi, kita kumpul lagi, kita bersama lagi. Itu giroh. Yang kedua, sabar. Sabar dalam pimpinan nih, saya berharap punya kesabaran yang lebih. Ustaz Dado sabar. Amin. Ya. Saya itu luar biasa dengan dinamikanya. Ya, sabar menghadapi karakter daripada anggota. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang mencrat sono, ada yang mencrat sini. Iya. Sabar pelan-pelan. Gak bisa kita makan nasi ini satu piring langsung habis, bisa nggak? Gak bisa. Sabar. Pakai sendok, atu-atu. Pakai tangan, atu-atu. Selesai. Kita tahu karakter. Oh, ini adik orang yang begini. Kalau adik ngomong kita tahu memang dia orang yang begitu. Iya, dia bukan bocor halus lagi. Ya ikutin, ayo. Saya katakan nggak ada pekerjaan yang susah, nggak ada pekerjaan yang rumit selama dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan. Masuk dalam organisasi kita. Kalau nggak ada keikhlasan, saya tadi ini nih jalan bedah, rumah bendahara umum penjaya FI pertama tuh hiasan, giroh. Yang kedua, ketiga, jangan bohong. Tambahin satu lagi. Sabar, ikhlas, tanemin. Kalau itu udah ditanam di hati kita, maka akan gampang kita mengembangkan organisasi kita. Bukan ketua saja, tapi kita sebagai anggota yang mempunyai tanggung jawab. Ya, kalau bukan kita siapa yang akan membesarkan organisasi kita?
Karena kita merasa ketika masuk ke jabat ini adalah untuk mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada umat, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau nyari duit nggak mungkin dapat, mudah-mudahan nanti Kes Bakal ngasih. Saya nggak lama karena memang tadi jam 1 saya ada rapat lagi, nanti jam 5 ada rapat lagi. Doakan biar sehat selalu. Agenda-agenda yang harus kita selesaikan. Ingat tanggal 27 kita ada konvoy. Ya, rapikan. Usahakan setiap tampil serapi. Ya, saya ingin kawan-kawan ini rapi setiap ada kegiatan. Saya hanya mengatakan ketika ada semua melakukan kegiatan kebaikan pakai seragam kita. Untuk apa? Orang tahu oh iya ada pejabat. Oh iya ada anggota penjabat rapi. Karena orang akan dilihat satu dari uniform dia. Ketika pakaiannya acak-acakan, nggak benar, selesai dah ya. Tapi kalau lihat begini nih, hijau-hijau cakep nih, udah kayak saya mau bilang kayak terkeket, si Kori pakai hijau juga. Penonton, nanti kita kumpul di Plaza, ya sama-sama. Ya, usahakan kompak. Tanggal 17 Agustus jangan lupa kita hadir. Ya, Ustadz Teja sebagai Undang-Undang Dasar, Ustadz Dado sebagai teks proklamasi, Bang Hatta mau jadi inspektur? Mas Harul kan? Mas Harul 17 usahakan kita hadir bersama ya. Saya salut dengan Tangerang. Cuman bahasanya begini, setiap ada kegiatan usahakan datang hadir. Ya. Jangan cuma kegiatan makan-makan untuk luar. Ya. Tapi ada kegiatan lain hadir. Tunjukkan kekompakan kita. Ya, jangan lagi ada sekat. Ya, antara semuanya sama kita akan bikin.